Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama kakak Rijal. Kakak ucapkan selamat datang di Indonesia Science Center, khususnya di arena peluncuran roket air. Ada yang pernah meluncurkan roket air sebelumnya? Belum. Oke, kalau belum ada yang pernah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, berarti dengan bagian-bagian roket terutama di sini. Ini yang kita bahas adalah roket air ya. Kalau bagian-bagian roket angkasa nanti kalian bisa cari di Google atau di tempat lain. Oke, kita langsung saja. Roket air ini terdiri dari berapa? Ada yang tahu nih? Berapa botol? Dua ya, 2 buah botol bekas minuman bersoda. Nah, ada yang tahu kenapa kita pakai botol bekas minuman bersoda? Karena buat roket. Betul, ini nggak ada masalah buat roket. Sebel. Supaya bisa terbang, betul. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang mau jawab, yang memiliki Bahannya jawaban lebih tebal. tepat. Kenapa, Bu? Bahannya tebal. Betul ya, betul. Betul, ibunya bahannya lebih tebal. Nah, kenapa kita pilih bahan yang lebih tebal? Kenapa sih nggak dengan botol bekas air mineral biasa saja? Nah, karena roket air ini kita gunakan tekanan yang cukup tinggi, sekitar 30 sampai 50 psi. Nah, kalau kita gunakan botol bekas minuman biasa, air mineral, itu beresiko meledak ya. Jadi supaya aman kita gunakan botol bekas minuman bersoda, karena botol bekas minuman bersoda ini lebih tebal plastiknya. Nah, kemudian ada apa aja sih? Nah, di sini ada yang namanya, ada yang tahu? Namanya apa? Tahu. Sayap. Ya. Sayap ya, ya. Kayak pesawat kan? Sayap pesawat. Di sini saya roket ya. Sayap pesawat. Nah, sayap pesawat ini terbuat dari plastik ya, plastik fiber. Nah, sayap pesawat ini, kok jadi sayap pesawat? Sayap ini kita sekarang pakainya 3. Nah, pertanyaannya, kalau kita gunakan lebih dari 3 sayap, apakah boleh? Boleh. Boleh? Boleh ya. Ada yang tahu syaratnya apa? Seimbang, betul ya. Syaratnya adalah simetris. Jadi antara satu sayap dengan sayap lainnya itu harus simetris atau sama, sehingga nanti roketnya bisa meluncur dengan sempurna. Tapi jangan terlalu banyak juga ya. Mungkin idealnya 3 sampai 4 ya, jangan sampai di atas 5, karena nanti terlalu banyak sih malahan saya. Nah, kemudian di ujung sini ini ada yang namanya nose atau hidung roket. Hidung roket ini bentuknya lancip karena apa? Karena untuk membelah udara. Dan kebetulan juga ya posisi botolnya lancip ya, jadi kita tidak perlu apa-apakan lagi di botol. Nah, kemudian di bawah sini ini ada yang namanya nozzle. Nozzle ini adalah untuk masuk dan keluarnya air dan juga udara. Kemudian ada apa lagi? Kemudian di sini ada yang namanya apa? Ada yang tahu? Pompa. Kompa. Pompa angin. Pompa ya. Kompa buat sepeda kan? Pompa sepeda ya. Nyuri habis nyuri. Ini ada yang tahu apa? Malu. Rem Buat sepeda, nyuri rem. itu buat nyuri. Rem. Om nyuri. Om nyuri. Ya, ini trigger atau untuk luncurnya. Mungkin tidak asing ya bentuknya seperti apa? Sepeda. Rem sepeda, sepeda. betul ya. Oke. Mama. Dan di sini ada yang namanya, ada yang tahu? Ya, namanya apa? Tuas. Namanya Launcher. launcher ya. Di sini ada yang namanya launcher, dan di launcher ini ada yang namanya konektor. Ini untuk menghubungkan si roket dengan launcher. Di sini ada konektornya. Nah, sekarang kita akan meluncurkan roket dan kita akan mencoba 2 jenis percobaan. Yang pertama kita isi dengan angin saja, dan yang kedua kita isikan dengan air dan angin. Nanti kita akan mempelajari apakah roket dengan angin saja itu lebih jauh dibandingkan dengan roket yang kita isi dengan air dan angin. Mungkin ada yang mau nebak? Kita isi angin saja atau air dan angin supaya lebih jauh. Oke, nanti kita coba buktikan ya. Nah, sekarang saya perlu 2 orang sukarelawan untuk memompa dan juga Nah, sekarang silakan Gio memompa roketnya. What? Terus nanti Sofia juga apa ya? Coba. Nah, di sini ada alat untuk mendeteksi tekanan udara yang kita sebut dengan manometer, dan kita gunakan satuan PSI. Nah, kita gunakan 30 sampai 40 PSI.
Masih kan? Oke, ini kita gunakan hanya angin saja ya. Dan sekarang kita akan coba. Kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1. Luncur ya? Luncur tidak? Luncur? Luncur ya? Tapi apakah jaraknya jauh? Pasti beda. Sekarang kita pasangkan ke launchernya. Namanya apa tadi? Namanya apa? Lawan? Namanya lawan? Cek. Ya belum. Belum. Yuk, dipompa ya. Yuk, silakan dipompa. Ayo, yuk pompa. Sampai bawah dong, biar banyak anginnya. Nah, kita lihat ya. Ada angin atau udara yang masuk ke dalam roket airnya. Sekarang kita lihat tekanan sudah berapa? Sudah 25 PSI. Oke, naik lagi jadi 30 PSI. Naik lagi 37. Sekarang udah 40. Oke, cukup. Oke, roket air siap meluncur. Kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1. Mbak, kemana roketnya? Ya, dan air itu bisa muncul lebih jauh dibandingkan dengan angin saja. Ada yang tahu? Tahu. Ya, kenapa? Ala jilpot. Namanya jilpot. Ya betul ya, karena tekanan dari air lebih besar daripada tekanan udara. Sebenarnya kalau dihitung sama saja, hanya bedanya kalau angin itu pada saat kita luncurkan, angin ini langsung habis. Pada saat kita luncurkan ada langsung habis ya, langsung habis. Nah, sedangkan kalau air pada saat kita luncurkan, air ini lebih lama habisnya. Dan dorongan dari air, tekanannya itu lebih kuat dibandingkan dengan hanya kita pakai angin saja. Nah, itulah mengapa pada saat kita gunakan air dan angin, roket air ini meluncur lebih jauh. Dan bahkan tadi, nah buatnya ke atas karena tadi pertama ada posisi side-nya yang mungkin udah agak bengkok. Dan yang kedua faktor dari angin. Oke, ada lagi mau coba? Saya masih punya satu roket air lagi. Gantian kali. Yang belum. Tapi nanti kalau Nggak mau nggak? Udah maju. Dua lagi juga nggak apa-apa. Ayo maju. Ayo, ada yang mau coba lagi? Saya masih punya satu roket air lagi. Oke, masnya yang tadi ya? Ya, masnya. Satu lagi. Di sana. Oke, maaf ya, diberi jalan masnya dari atas. Oke, silakan diberi jalan ya. Satu lagi. Adik-adik ada yang penasaran? Satu lagi. Lu di sana Mbak yang pegang triggernya. Jangan dia lagi, jangan dia lagi. Yang lain dulu. Ini ada yang namanya kompetisi roket air. Tapi kita tidak berkompetensi jauh-jauhan. Hanya saja kurang lebih 100 meter ke depan itu ada target. Nah, jadi kita harus mengatur bagaimana caranya roket ini itu sampai target. Dan pemenangnya adalah yang paling dekat dengan target. Nanti diukur. Di ujung sana tuh yang kita ada harus mengatur nih bagaimana itu tuh posisi 100 meter anginnya, roketnya terus harus kemudian sampai sana. tekanannya, dan kemudian Harus banyaknya sampai air ke yang putih-putih itu tuh rumah. dan terutama pada saat pembuatan roket, jadi harus seimbang agar nanti bisa diarahkan dengan baik. Nah, siapa namanya Pak? Sini apa ya? Hansa. Udah, Oke, cuma Hansa sekali dan doang. Kak Fajar. Tadi bukannya. Kita isikan dulu ya airnya. Adek gimana tadi lihat roket? Seru nggak? Seru, nanti lihat lagi ya. Nah, sebenarnya air ini tidak harus 400 ml ya. Jika adik-adik mau mencobanya di rumah, adik-adik silakan bereksperimen sesuai dengan keinginan adik-adik. Nanti silakan adik-adik pelajari Lagi loh. air dengan jumlah berapakah yang lebih jauh meluncurnya. Nah, kalau di sini pengalaman saya itu idealnya adalah 400 ml. Nah, kalau adik-adik punya teori baru itu juga silakan dicoba, boleh banget. Oke, sekarang siap dipompa, Mas Pak. Ya, oke, silakan dipompa, Mas. Oke, kalau tenaganya gede ya. Sekali. Kita lihat sudah 30 PSI. Sedikit lagi Mas, sampai 40. Oke, cukup. Roket air siap diluncurkan ya. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1.
boleh. Nah, roket lainnya ternyata lurus ya. Dan mungkin roket lainnya masih bagus gitu. Ada yang mau coba lagi? Oh, maju. Ada yang mau coba? Terima kasih Mas, Kak Fajar dan agak keras itu. Bawahnya dong yang diputar. Ini itu. Oh, kayak Iya. Ya. Papa, sekarang jam berapa? Ya, Jangan, Bang. ya, aku kau siapa? Kau namanya siapa? Orang gila ya? Orang gila ternyata. Yuk. Halo, apa lu? Orang gila ya Adel, si Adel. Oke, kita pasang ya. Kalau tadi, kalau udah sampai Semangat Mbak, pompanya. yang ini, dipencet dulu ya. Iya, dan jatuh. Ayo. Oke, sekarang dibawa. Terus yang kuat Mbak. Namanya Terus. siapa? Vita. Novita, oke Novita. Sama satu lagi ada siapa namanya? Adel. Adel. Oke. Terus yang kuat. Lagi sekeluarga sama Tio. Ya, Adel masih kuat. Novita masih kuat. Tuh, saya bantu ya. Oke, baru 25. 25, 30, 35, 37. Oke, cukup. Yuk, sekarang kita siap-siap ya.